Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas quarter life crisis. Jadi quarter life crisis ini adalah suatu masa yang dialami oleh manusia kebanyakan di umur 20-30 tahun. Yaitu dalam kehidupannya manusia merasakan sesuatu yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting dalam hidup, yang mana keputusan di umur 20-an ini akan menentukan kehidupannya kelak sampai usia tuanya. Pada usia-usia ini, kebanyakan dari kita akan merasakan stres, bosan, dan merasakan sumpek akan kehidupan ini. Jadi, apa yang perlu kita lakukan pada saat kita di umur 20-an? Pada usia 20 tahun, kebanyakan kita sudah menyelesaikan pendidikan kuliah, kemudian ada yang mulai sudah masuk ke dunia pekerjaan, mendapatkan gaji sendiri, lepas dari tanggung jawab orang tua, dan menanggung hidupnya sendiri. Bagaimana dia mengatur keuangan, bagaimana dia mengatur hidup, bagaimana dia memanajemen waktunya untuk dirinya sendiri tanpa ada aturan. Yang biasanya ketika dia pada bangku kuliah atau pada bangku sekolah, ada suatu aturan, yaitu ketika kita berangkat harus jam 7 masuk, kemudian keluarnya sore atau siang. Setelah itu kita ada jadwal les atau jadwal apapun yang sudah diatur. Tapi ketika kita sudah lepas dari kehidupan sekolah atau kehidupan kuliah, kehidupan kita menjadi bebas, tidak ada aturan, tapi kita yang harus mengatur hidup kita agar tetap terarah dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, atau menjadi manusia yang kita impi-impikan, mengejar cita-cita kita. Ini adalah waktu yang sangat menentukan bagi hidup kita. Kebanyakan dari kita stres, mungkin karena melihat di internet atau media sosial orang-orang yang sepantaran dengan diri kita di umur 20 tahun sudah mendapatkan atau mencapai hal yang kita impikan, yang padahal hal itu kita impikan di waktu yang akan datang. Di waktu kita misalnya berumur 30 tahun atau 40 tahun, contohnya kita ingin membeli rumah, atau kita ingin punya mobil, atau kita menikah, itu baru rencana kita di umur 30 atau 40. Tapi orang-orang lain bisa sukses di umur 20 tahunan, atau di umur kita sekarang. Jadi nasihat saya yang pertama, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Bukankah di media sosial atau di internet orang hanya menampilkan apa yang ingin dilihat oleh orang lain? Apakah kita ketika sedang bersedih, kita sedang susah, kita sedang merasakan kegalauan, apakah kita akan men-share atau mempublikasikan kesedihan kita, kegalauan kita kepada khalayak ramai? Kebanyakan dari kita adalah orang yang berbohong dalam tanda kutip atau menipu ketika kita bersosial media atau berselancar di internet. Yang kita sampaikan atau kebanyakan dari kita menyampaikan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bahagia, seakan-akan tidak ada suatu beban apapun dalam kehidupan ini. Maka dari itu jangan pernah membandingkan orang lain, terutama ketika kita berselancar di media sosial, karena orang hanya menampilkan apa yang ingin dilihat oleh orang lain. Mungkin pencapaian kita tidak sejauh atau sebesar mereka, tapi jangan pernah menyerah. Ketika kita percaya pada diri kita sendiri, kita mampu untuk sukses dalam hal yang kita inginkan, maka kejar, bersungguh-sungguh di sana, dan terus berdoa, berusaha, dan melakukan yang terbaik agar kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Bukankah garis finish atau pencapaian orang itu berbeda-beda? Kita ambil contoh Colonel Sanders, pendiri KFC. Dia baru sukses di usia 60 tahun. Mungkin ada orang yang sudah sukses di umur 20 tahun, ada yang sukses di umur 30 tahun. Tapi di sini saya garis bawahi, saya memberikan kelonggaran waktu, memberikan contoh, bukan untuk kita bersenang-senang, bukan untuk kita santai-santai. Mungkin ini belum waktunya kita, bukan seperti itu. Tapi kita tetap berusaha dan tetap yakin bahwa kesuksesan pasti akan datang kepada orang yang mau berusaha dan bersungguh-sungguh pada mimpinya. Pesan saya yang kedua adalah fokus mengembangkan diri, fokus kepada apa yang kita bisa, dan memberikan yang terbaik. Ketika kita fokus memberikan yang terbaik, memberikan apapun, diri kita masuk ke dalam apa yang kita fokuskan, yang kita inginkan, maka kita akan menjadi ahli dalam hal itu, dan lambat laun sukses akan mengikuti. Kemudian nasihat saya yang ketiga adalah kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang positif,
kelilingi diri kita dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Ketika kita ingin menjadi sukses, kita ingin menjadi seorang pengusaha dalam hal batu bara, taruhlah kita ingin menjadi pengusaha batu bara, kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang satu visi, satu tujuan, satu frekuensi. Jangan kita mengelilingi diri kita atau menghabiskan waktu diri kita dengan orang yang tidak jelas. Kita bergaul dengan orang-orang yang YOLO, hidup untuk hari itu, tidak memikirkan masa depan, tidak tahu arah tujuannya, maka lambat laun kita akan terbawa. Bagus kalau kita bisa membawa dia ke arah yang lebih baik, tapi bukankah ada kemungkinan kita yang terbawa oleh mereka menjadi orang yang tidak jelas, kemudian melepaskan mimpi-mimpi kita hanya untuk kesenangan sesaat, hanya untuk bersenang-senang waktu itu, kemudian kita bingung, kemudian kita tidak tahu apa arah tujuan kita. Kita kuatkan fondasi terlebih dahulu, kita kuatkan diri kita, apa yang kita ingin capai, apa yang harus kita fokuskan, kemampuan apa yang kita perlukan untuk mencapai hal tersebut. Kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang satu visi, satu frekuensi untuk mencapai hal yang kita inginkan. Yang terakhir, dekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah semua keinginan kita, semua usaha kita itu juga tergantung oleh kehendak Allah? Saya sudah pernah bahas hal ini dalam video saya sebelumnya yang membahas tentang takdir manusia. Bagaimana posisi kehendak Allah dan posisi kehendak manusia. Kita bertawakal, kita juga berikhtiar. Jangan pernah melupakan doa, jangan pernah melupakan usaha. Kita harus berjalan dengan dua kaki ini, dengan dua tumpuan ini. Insya Allah semua akan berakhir bahagia. Insya Allah semua hasil yang kita dapatkan adalah yang terbaik versi Allah. Semoga video ini bisa meneguhkan hati kita. Tetap berusaha, tetap semangat, jangan berputus asa, jangan pernah melepas impian untuk hal-hal yang remeh. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.